Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Lutful Ulum Dukuh Wonokerto Pasucen Ranggal Padi mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, keceriaan di hari kemenangan yang kita nanti-nantikan ini. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, Idul Fitri artinya adalah kembali kepada kondisi yang suci. Kenapa kita bisa kembali ke kondisi yang suci? Karena kita sudah mampu melewati ujian yang maha berat, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan ini dan mengisi puasa kita dengan hal-hal yang baik sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bisa menunaikan bulan suci ini dengan hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, maka dosa-dosa yang dia lakukan di masa lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri artinya ketika kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada kondisi yang suci sebagaimana saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan pada hari Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam ini? Yang pertama, sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan karena tidak boleh ditunda-tunda adalah memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Kita pernah menyinggung perasaan orang lain, kita pernah menyakiti hati orang lain, kita pernah menghina, menggunjing dan membuka aib orang lain, maka saat Idul Fitri inilah saat yang tepat kita untuk memohon ampunan kepadanya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain sebelum orang lain itu memohon maaf secara langsung kepada orang yang pernah dia zalimi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhi," barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, pernah menyakiti hatinya, pernah menjatuhkan harga dirinya, bahkan mengambil hartanya, maka harus segera dia bertahallul, meminta halal, meminta maaf kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ketika orang yang kita zalimi itu tidak memberikan maaf atau kita tidak minta maaf kepadanya, maka resikonya sangat besar yang akan kita tanggung khususnya di akhirat kelak. Apa gerangan risiko yang harus kita tanggung ketika kita tidak memohon maaf kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain? Yang pertama, pahala amal baik kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Ketika kita menggunjing orang lain, maka pahala kita, pahala amal ibadah kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, kita gunjingi. Yang kedua, ketika pahala kita habis diberikan kepada orang yang kita zalimi, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita sehingga dosa-dosa kita semakin banyak. Maka ketika orang sudah diambil pahalanya dan dosa orang lain diberikan kepada dia, tidak ada tempat lain yang layak bagi dia kecuali neraka. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini harus kita manfaatkan untuk memohon ampunan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita jatuhkan harga dirinya, orang-orang yang kita pernah zalimi, apalagi yang pernah kita curi hartanya. Dalam konteks ini tentu tidak cukup hanya meminta maaf, tetapi mengembalikan harta orang lain yang pernah kita ambil tanpa izin orang yang bersangkutan. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua yang harus kita lakukan di hari kemenangan ini adalah
merajut tali persahabatan atau memperbanyak silaturahim. Tentu kita tahu bahwa bangsa kita ini sekarang sedang mengalami musibah pandemi corona, di mana pemerintah kita melarang kita untuk berkerumun, berkumpul dengan banyak orang karena berpotensi akan menularkan penyakit COVID-19 ini yang menjadi perhatian dunia, tidak hanya bangsa kita. Oleh karena itu, dalam konteks silaturahim ini kita harus taat kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita melihat apakah daerah kita masuk zona merah, zona kuning, atau zona hijau. Selain itu, di setiap zona itu kita tetap harus konsisten untuk mematuhi anjuran pemerintah. Karena anjuran pemerintah bertujuan tidak lain adalah menyelamatkan rakyatnya untuk membawa bangsa ini keluar dari wabah yang mengglobal ini. Dalam konteks ini, maka sudah saatnya silaturahim digital kita galakkan. Ketika kita dilarang untuk bertemu secara fisik, maka alat teknologi yang ada dalam genggaman tangan kita bisa menjadi pengganti kita bersilaturahim. Tentu gunakanlah bahasa yang halus, yang ramah, memohon maaf kepada teman, dan dengan rendah hati kita sampaikan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Semoga Idul Fitri ini betul-betul Allah mengembalikan kesucian kita, Allah mengangkat dosa-dosa kita, Allah merekatkan hubungan kita dengan orang lain, dan insya Allah dengan modal itu kemenangan umat Islam ada di depan kita. Dan semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan dan Idul Fitri di tahun yang akan datang. Sekali lagi, segenap keluarga besar MA dan Lutful Ulum, dan khususnya setiap kru yang terlibat dalam dakwah digital ini, Pak Kiai Mutohar, Bapak Kiai Hambali, Mas Aziz, Mas Waito, Mas Wahyu, dan segenap, dan khususnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kiai Sabar, semuanya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.